Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, lama sekali kita nggak nengok berita terbaru dari pendeta very clear ya. Pendeta yang kerap kali bikin humor, bikin istilah-istilah yang konyol dan lucu gitu. Beberapa waktu yang lalu ada istilah apa? Kamera jembatan. Kemudian bikin lagu teologi gitu ya. Kali ini pendeta very clear bikin satu lagi statement ya, yang mungkin ini maksudnya juga untuk kritik internal mereka ya, terkait dengan penggunaan kalung salib, apakah sebagai tanda beriman atau tidak. Mari kita simak celotehan atau statement dari pendeta very clear berikut. Sem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all ya. Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas sebuah tema ya. Tema ini mungkin bikin jungkir balik Anda loh ya. Sederhana tapi bisa bikin jungkir balik. Kalung salib tanda beriman atau tanda tidak beriman? Ini dia. Kalung salib itu tanda beriman atau tidak beriman? Ya, kita tahu ya, para pendeta, para romo pasti pakai kalung salib ya. Kalau kalung salibnya gede, katanya imannya kental katanya. Iya. Makanya para romo, para pendeta itu gede-gedean kalungnya itu. Itu romo itu kalung salibnya gede gitu, pasti imannya kental itu. Iya. Satu lagi ada pendeta juga kalung salibnya gede ya, pasti itu imannya kental. Saudara-saudara, pendeta yang pakai kalung salib gede sama romo yang nggak pakai kalung salib gede, itu di medsos sudah ketahuan kok orangnya itu melulu ya. Kalau Anda ketemu pendeta, terus pendeta itu pakai kalung salib gede, oh dia itu orangnya memang sering itu pakai kalung salib gede, katanya tanda beriman katanya. Sekarang saya mau menjelaskan, jungkir balik deh ya. Kalung salib itu tanda orang tidak beriman. Justru tidak ya. Bukannya tanda orang beriman, tapi justru tanda orang tidak ya, tidak beriman. Bapak Ibu Saudara, sekarang kalau tanda orang beriman itu apa? Nah ini dia. Kita mesti pakai ayat Alkitab ya. Pakai ayat Alkitab begini. Tanda orang beriman ya. Tanda orang beriman itu materai Roh Kudus. Ya, sesuai Efesus 1 ayat 13, tanda dari orang beriman itu bukan kalung salib yang gede ya, tetapi tanda orang beriman itu adalah Roh Kudus dimeteraikan dalam diri seseorang itu. Nah, setelah tahu bahwa ternyata tanda orang beriman itu materai Roh Kudus, ya ngomong gampangnya insight gitu ya. Di dalam diri kita ini dikuasai Roh. Maksudnya Roh Kudus dimeteraikan itu kita hidup dipimpin oleh Roh. Roh Kudus itu siapa? Yesus. Jadi bukan soal tanda salib, bukan. Nah, mari kita jelasin ya, saudara ya. Pakai sebentar ya, mana tadi ya. Nah, begini. Pakai kalung salib besar, gundal gandul, segede gaban. Itu tanda orang beriman atau orang tidak beriman? Jawabannya tanda orang tidak beriman ya. 1 Korintus 1 ayat 18, pemberitaan tentang salib
adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa, tetapi bagi orang yang diselamatkan merupakan kekuatan Allah. Orang-orang yang make kalung salib gede segede gaban, dia nanti akan binasa. Apa orang percaya akan binasa? Kok tahu Pak kalau dia akan binasa? Ya, pemberitaan tentang salib itu adalah memberitakan Injil. Injil apa? Injil Kristus, Galatia 1 ayat 6 dan 7. Nah, ini pilihan para pendeta dan romo. Perhatikan ya. 1. Pendeta dan romo itu ogah atau tidak mau memberitakan Injil Kristus, tetapi pilih memakai salib gede gundal gandul ya. Para pendeta dan romo paling ogah kalau disuruh memberitakan Injil Kristus. Ogah beritakan Yesus Tuhan Allah satu-satunya. Itu tadi teman-teman pendapat atau pernyataan dari pendeta Very Clear ya, Hendry Tandianta ya, yang kerap kali menerjang dan menghantam mainstream ya, menghantam keyakinan-keyakinan atau pendapat dari mereka-mereka yang sesama Kristen meskipun berbeda apa ya, berbeda konsep Tuhannya ya. Kalau Hendry Tan ini kan penganut Yesus satu-satunya Allah, sehingga dia tidak setuju dengan Trinitas atau Tritunggal. Kali ini dia bahas soal kalung salib. Ya maksud dia itu ya, kalung salib itu bukan tanda orang beriman. Tanda orang beriman itu kan Roh Kudus yang dimateraikan. Jadi siapapun yang tidak mengkabarkan Roh Kudus yang dimateraikan, dan Roh Kudus yang dimateraikan itu dihubungkan dengan pengajaran Yesus sebagai satu-satunya Allah, itu dianggap kalung salib itu bukan tanda orang yang beriman. Memang Hendry Tan ini lucu ya, tapi ya begitulah Hendry Tan. Jadi ini sebenarnya kan aksesoris, cuman aksesoris yang kadang digunakan oleh pendeta-pendeta sebagai simbol-simbol keimanan dan lain sebagainya. Ya terserah Hendry Tan lah. Silahkan bertengkar soal kalung salib. Kalau bagi kita umat Islam kan jelas, yang namanya iman itu adalah tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Jadi konsep utuh dari iman itu adalah sesuatu yang diyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diaplikasikan dengan perbuatan. Jadi aksesoris luar itu ya, simbol-simbol itu bagi muslim hanya sekedar simbol, karena keimanan itu letaknya dalam hati dan kerap kali kita ucapkan, dan yang lebih penting itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Itu aja teman-teman. Ini nanti pasti menimbulkan reaksi dari yang kontra sama pendeta Very Clear. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.